Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Tuo Bahong adalah yang paling positif lagi. Setiap kali dia melihat wajahnya yang agak menyanjung, mata permaisuri menjadi lebih jijik. Tampaknya di matanya, pria yang sama, hanya Suyang, seorang pria dengan kelembutan yang mendominasi dan mengakar dalam, dapat dianggap sebagai hal terbaik yang layak untuk dia. Sebaliknya, Tuo Bahong dan sejenisnya benar-benar tidak dapat melakukannya. Buat panggung. Suyang tidak menolak apapun. Dia memahami pikiran Tuo Bahong sekilas. Dia mengeluarkan detak jantungnya sendiri dan duduk di udara. Setelah beberapa napas, Dao Guang emas perlahan terwujud, dan segera sinar cahaya membawa semua orang ke sini. Area dinding yang rusak benar-benar tertutup. Ya Tuhan, benar-benar ada perubahan. Ini sepertinya gambar yang rusak. Melihat garis-garis yang muncul di dinding yang rusak di bawah cahaya keemasan, semua orang dengan cepat menjadi sedikit lebih bersemangat. Ini adalah satu-satunya breakpoint di persimpangan garis sungai ini. Jika saya menebak dengan benar, ini seharusnya menjadi pintu masuk. Murid Suyang tiba-tiba menyala, dan Dao Xin terbang keluar, menusuk langsung ke satu-satunya titik putus di dinding. Bergerak. Pola retakan pertama muncul, diikuti oleh dua retakan tinggi ke arah positif, terdengar suara keras, dan pintu gelap benar-benar terbuka di dinding yang rusak. Juga pada saat ini, atmosfer berdarah di udara menjadi lebih intens. Suyang mendarat, berjalan di ujung tim bersama permaisuri, dan mengikuti Tuo Bahong dan yang lainnya ke pintu yang rusak. Aura pembunuh Shen Leng meresap secara sembrono, meski tidak mempengaruhi Suyang dan yang lainnya, itu membuat Qi Ren Song dan Tuo Bahong terlihat sangat serius. Ketika kelompok orang terus memperdalamnya, benar-benar ada gua yang berbeda di medan perang naga ini, yang juga seperti kuburan kuno, tetapi tampaknya jauh lebih luas dari makam kuno kaisar. Dan tidak ada harta sama sekali. Tidak bisa melihatnya. Batu-batu yang mencapai perbatasan bertumpuk di mana-mana. Lihat, itu adalah tulang yang telah dikeringkan dengan udara. Ini pasti medan perang membunuh naga. Ribuan tahun yang lalu, Sekte King Tian Dao dan yang lainnya harus membunuh naga di sini. Kerumunan 7 orang tampak sangat gelisah. Pria yang membawa busur dan anak panah di depan secara naluriah bersemangat, tiba-tiba melangkah keluar. Dan cahaya biru menyala di tanah. Angkat kepala. Wawasan Suyang sangat menakjubkan, hampir ketika cahaya baru saja muncul, kekuatan-kekuatan di tangannya sudah meledak. Busur dan anak panah yang kuat terbang ke samping, dan saat kakinya baru saja dari tanah, cahaya biru perlahan melayang ke atas dan berubah menjadi kerangka hijau hutan yang sangat menakutkan, yang akhirnya hancur menjadi ketiadaan. Tidak bagus. Ini formasi racun tulang mati dari garis bayangan-bayangan Shura. Tuo Bahong berseru dan buru-buru berhenti, tetapi pada saat ini, tidak jauh dari kiri depan, yang lain dari 7 tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan seluruh orang dengan cepat jatuh ke tanah dan bergerak-gerak, dan permukaan kulitnya ditutupi oleh cian yang aneh benar-benar terbungkus. Semuanya cepat pergi. Kita seharusnya melangkah ke formasi rumit ini, hati-hati. Tuo Bahong juga naik ke udara, melihat sekeliling dengan ekspresi bingung, dan tidak bermaksud menyelamatkan rekan satu tim 7 orang di tempat pertama. Tetapi 3 orang yang tersisa segera melompat. Kelima, bagaimana kabarmu? Berbaring di tanah, pria kuat di alam ilahi primordial sudah tidak berdaya, dan asal mula hidupnya dengan cepat berlalu, dan dia hanya berubah menjadi tulang mati dan jatuh ke dalam hidupnya. Namun, tidak ada yang mengira bahwa ini hanyalah awal dari bahaya. 3 orang lainnya dari 7 orang tidak selamat, dan jatuh dengan tragis satu demi satu, seolah-olah mereka dimurnikan oleh kekuatan undead yang mengerikan, dan jatuh kesakitan. Bagaimana? Tuo Bahong melayang di udara, menunjukkan ekspresi penyesalan yang besar, tetapi kali ini, Suyang tidak terus diam, tetapi menatap lawan dengan dingin. Kapan kamu akan berpura-pura? Tuo Bahong, kamu adalah biang keladi sutradara dan kejatuhan mereka. Kaisar wanita terkejut dan memandang Suyang di sampingnya dengan tak terbayangkan, dengan warna-warna mengejutkan di matanya yang indah.
Maksudmu, itu tangan Tuo Bahong? Tapi aku bahkan tidak menyadarinya. Kita begitu dekat. Jika dia ingin melakukan teknik yang kuat, akan ada petunjuk untuk diikuti. Bagaimana caramu melakukannya? Pertimbangan? Su yang mendengus dingin. Tentu saja jawabannya bukan di sini, tapi di pulau tempat kita pergi sebelumnya. 3 orang yang meninggal di titik pertemuan, jika kurasa benar, seharusnya merangkak keluar dari kuburan sekarang. Saat ini waktu, formasi horor yang hilang yang terselubung di bawah kaki kita adalah tulisan tangan mereka. Tuo Bahong terkejut, tetapi tidak terburu-buru menyangkal apapun, tetapi Permaisuri menjadi lebih bingung. Dengarkan aku dari awal untuk menjelaskan kepadamu. Selain metode pembunuhan yang kuat, garis bayangan hantu Shura juga mahir dalam teknik rahasia terlarang yang sangat kuno yang disebut teknik Gu Jiwa Mayat. Sederhananya, itu untuk membunuh seorang orang, menanamkan teknik rahasia ini pada mayatnya, dan mayat tersebut akan dibangkitkan setelah 3 hari. Tentu saja, ini adalah kehendak operator yang mengendalikan mayat ini. Tuo Bahong membunuh ketiga orang itu dan melemparkan teknik Gu Jiwa jenazah pada mereka. Jadi 3 hari kemudian, yaitu, ketika kami berhasil menyingkirkan belenggu roh laut dan datang ke bawah air, lingkaran sihir di pulau itu berada tepat di bawah kendali Tuo Bahong, itu diselesaikan oleh 3 mayat dari 7 orang. Alasan mengapa Tuo Bahong memilih untuk meluncurkan formasi saat ini adalah karena dia menyukai medan yang relatif tertutup di sini dan menjebak kami di sini. Ekspresi Sue Qinghan sangat acuh tak acuh, dan dia tidak menyangka bahwa Tuo Bahong adalah orang awam yang sebenarnya. Kedua, Kaisar Wanita terkejut melihat penampilan Tuo Bahong dari fakultas yang telah hilang dalam nadi ini. Formasi rumit ini cukup aneh, tapi apakah formasi ini sendiri benar-benar bisa menjebakmu dan aku? Permaisuri memandang cahaya virus yang muncul dari waktu ke waktu di bawah kakinya, dan jejak penghinaan muncul di wajahnya. Memang, jika itu hanya susunan racun ini, tentu saja tidak mungkin mengancam mereka berdua. Namun di adegan berikutnya, kepercayaan di hati Permaisuri benar-benar lenyap. 4 orang lainnya dari 7 orang yang baru saja kehilangan vitalitasnya berdiri tegak seperti ini secara tiba-tiba, diselimuti oleh cahaya biru kehijauan, menunjukkan senyuman yang sangat mengerikan, memutar mata mereka dan berkumpul di ruang angkasa seperti zombie. Formasi Thousand Corpse Gu. Jika saya menebak dengan benar, Tuo Bahong, Anda bukan hanya pewaris garis bayangan hantu Shura, tetapi Anda juga master dari pembuluh darah ini. Budidaya formasi Thousand Corpse Gu membuktikan tangan Anda telah terkontaminasi dengan puluhan ribu nyawa. Hahaha. Alis rendah Tuo Bahong dan tampilan menyenangkan sebelum menyapu matanya benar-benar berubah menjadi wajah yang haus darah. Yah, Suyang, kamu benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Ya, Anda benar. Saya bukan hanya keturunan dari garis hantu Shura, tetapi juga satu-satunya pewaris garis ini. Ketika saya datang ke Laut Cina Timur, saya awalnya ingin mendapatkan kembali semua yang menjadi milik sekte kita. Katakan Yute Truk tata letak dinasti Jin Utara Qian Yunsong telah direncanakan bersama oleh saya dan saudara Kaisar. Jika bukan karena Suyang, dinasti Jin Utara akan menguasai setengah dari 3.000 negara. Untuk berurusan dengan Anda, dan juga dengan bantuan Dao Hardwist di tangan Anda untuk membuka Dragon Chang, saya bergegas ke kota Sangshui untuk menyatukan 7 orang di tempat pertama, hanya untuk menunggu saat ini datang. Suyang, Anda tidak memiliki nilai lagi, bawa sampai mati. Selama Anda mati, Kekaisaran Yunyang dan Kekaisaran Han Yue tidak akan memiliki pemimpin, dan penyebab utama penyatuan dinasti Jin Utara akan segera tiba. Sekarang tampaknya Tuo Bahong ini adalah seorang konspirator yang lengkap. Saudara-saudara Tuo Bahong dan Tuo Bayum bergabung dengan aliansi pedang, dan dalam permainan mengejutkan berikutnya, tujuan akhir dari seluruh dinasti Jin Utara adalah untuk menyatukan semua kekuatan di 3.000 Daozo. Tuo Bayun menggunakan kekuatan Liga Feng Xiujian untuk merencanakan medan perang frontal, sementara Tuo Bahong berjalan melalui naga tersembunyi dan menggunakan Suyang untuk membuka pintu dunia rahasia yang tidak ada yang berani menerobosnya. Tidak diragukan lagi, seluruh rencana telah dilaksanakan dengan sangat sukses di sini dalam pandangan Tuo Bahong. Selama Suyang meninggal, tidak ada yang bisa menghentikan perjuangan besar saudara-saudara Tuo Ba. Sangat disayangkan Suyang selalu melawan langit di sepanjang jalan mencoba mencari tahu orang yang berjalan melawan langit adalah pilihan yang paling menyedihkan.
Karena kamu menabraknya, biarkan aku melihat berapa beratmu. Su Yang mencibir, memanggil pedang ilahi abadi tanpa ragu-ragu, dan menatap ke bawah dengan dingin. Frekuensi gelombang cahaya hijau menjadi lebih sering, dan garis besar mayat menjadi semakin padat. Mayat yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di ruang ini, mengumpulkan momentum, dan siap bergerak di udara kapan saja. Su Yang dan Permaisuri meluncurkan pukulan fatal. Ada apa? Bukan hanya 7 orang dan 4 mayat sekarang, kenapa begitu banyak boneka mayat muncul begitu saja? Kaisar wanita memandangi kakinya dengan kaget, karena dia menemukan bahwa boneka-boneka ini memiliki fluktuasi jiwa yang sangat kuat, seperti serangkaian kehidupan segar yang muncul dari udara yang tipis. Metode rahasia semacam ini yang dibuat dari ketiadaan terlalu langka. Sangat sederhana. Akar dari formasi ini adalah 3 orang di pulau itu. Semakin banyak makhluk di pulau yang mereka buru, semakin banyak mayat yang mereka rampas. Secara alami, semakin banyak mayat kejam yang menumpuk. Tidak. Jika terjadi kecelakaan, apa yang Anda dan saya akan hadapi adalah semua jiwa yang mati di seluruh pulau. Apa? Permaisuri kaget. Tentu saja dia mengerti bahwa ada ratusan kera iblis di pulau itu saja, tidak termasuk spesies lain, dan jumlahnya mencapai 180.000 makhluk. Yang memalukan adalah tidak mungkin bagi mereka berdua untuk kembali ke pulau saat ini untuk menyingkirkan ketiga sumber kolera. Selama mereka bertiga abadi, lingkaran sihir ini akan terus memadatkan boneka mayat baru, mengembun ke kaki mereka dan bersiap untuk melancarkan serangan. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan sekarang adalah melindungi diri Anda sendiri dan bersiap untuk melepaskan titan api besar untuk mencegah serangan Tuo Bahong. Jika saya kira itu benar, kekuatan sejatinya setidaknya ada di alam bayi ilahi. Setelah Su Yang berbicara, dia bergegas ke bawah dengan pedangnya dan menyapu boneka mayat ini dengan kekuatannya sendiri. Boneka mayat ini sendiri memiliki kekuatan rata-rata, hanya setengah dari kekuatan 3 orang yang menggunakan formasi ini, mungkin hanya di sekitar alam inti emas, tetapi mereka tidak tahan dengan kemunculan terus-menerus. Hanya ada 2 gerai untuk Su Yang dan Permaisuri saat ini. Atau, temukan cara untuk menghancurkan mata formasi, putuskan hubungan jarak jauh antara formasi rumit ini dan 3 jiwa, lalu hentikan operasi formasi. Atau, Anda hanya dapat menemukan terobosan di area ini, dan memikirkan cara untuk keluar dari zona tertutup yang kosong namun mematikan ini. Gemuruh. Kekuatan tempur Su Yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setiap gelombang boneka membutuhkan paling banyak 2 pedang untuk menyelesaikan lonjakan semua pemain, tetapi diikuti oleh puluhan mayat yang secara acak mendarat di berbagai posisi di lingkaran hijau hutan ini, mendarat. Kemudian, dia mengunci Su Yang menarik napas dan mendekat ke sini. Meskipun Su Yang mampu mencapai langit, stamina fisiknya terbatas, dan tidak mungkin untuk mengkonsumsinya seperti ini selamanya. Meskipun Permaisuri sengaja ingin menyebarkan kekuatan mentalnya untuk menemukan jalan keluar dan garis pandang, dia khawatir Tuo Bahong akan melancarkan serangan diam-diam. Anda tahu bahwa pria itu sendiri mengaku berasal dari garis hantu Shura, maka dia pasti seorang pembunuh bayaran dengan hukum guntur. Begitu dia memutuskan untuk memulai, itu pasti pengetahuan yang tak terhentikan datang. Merasa bahwa Tuo Bahong tidak bergerak untuk waktu yang lama, tiba-tiba menahan napas Su Yang. Permaisuri secara naluriah merasakan sedikit kekhawatiran, dan segera menggunakan kekuatan bulan dingin, dan menjadi tangguh dengan Tuo Bahong dari jarak jauh. Bilah udara biru sedingin es yang menyilaukan terus menghantam udara, tapi sayang sekali bahwa kepadatan ofensif seperti itu tidak kalah dengan pediatri bagi Tuo Bahong. Mengembara dalam kehampaan, Tuo Bahong tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan sama sekali. Dia tahu betul bahwa saat ini, kelelahan dari susunan ini saja tidak akan membuat Su Yang lemah. Jika dia dengan gegabah menyerang kaisar wanita dan membuat marah Su Yang, itu akan menjadi kontraproduktif. Lebih baik terus mencari peluang dan meluncurkan pengetahuan untuk merusak salah satu dari keduanya, terutama Su Yang yang lelah. Betapa pintarnya Tuo Bahong, dia tahu betul bahwa selama Su Yang punya masalah, rencananya akan lebih dari setengah sukses. Brengsek, lihat kemana tujuanmu kali ini. Kaisar wanita akhirnya marah, dan setelah tembakan berturut-turut tidak berpengaruh, dia tiba-tiba mendecakkan alisnya,
dan kekuatan mental yang kuat langsung dilepaskan, dan cahaya biru es yang lebih murni di pupilnya menyebar. Kaisar wanita yang telah menyelesaikan terobosan ke alam Dzogchen tidak bisa diremehkan. Su yang telah merawatnya selama ini. Kaisar wanita jarang menggunakan tembakan, dan secara alami diabaikan oleh Tuo Bahong. Kali ini fluktuasi mental tirani ini menyebar, hati Tuo Bahong terkejut, dan dia membuka segel kekuatannya tanpa ragu-ragu, lampu merah menyala di luar tubuhnya, dan nafas yang kuat dilepaskan. Shen Ying latar belakang unik dari dunia ini sepenuhnya. Mengungkapkan, Anda mungkin tidak mengerti bahwa untuk sekte pembunuh yang kuat, menyembunyikan aura dan menyembunyikan kekuatan sejati adalah keterampilan dasar. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa kekuatan sejatiku adalah bayi dewa tingkat menengah. Suara mendesing. Tanpa peringatan, Tuo Bahong akhirnya mengunci permaisuri dan bersiap untuk melancarkan pukulan keras. Kaisar wanita secara naluriah ingin memanggil titan api yang mendalam untuk turun ke tubuh, tetapi ternyata sudah terlambat. Gelang pemanggilan pengorbanan baru saja bersinar, dan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menghantam wajahnya. Kamu terlalu banyak berpikir, saudara. Bergerak. Pada saat kritis ini, penghalang biru sedingin es tiba-tiba muncul di depan permaisuri, yang akhirnya memblokir niat membunuh dingin Tuo Bahong Sen dan dengan sempurna melindungi keselamatan permaisuri. Ayang. Kaisar wanita mengeluarkan suara lembut, suaranya sangat tipis, dia murni sebutan yang mengalir dari emosi yang dalam di hatinya. Tidak ada keraguan bahwa Su yang telah lama mengatur penghalang pelindung yang cukup kuat untuk rekan satu-satunya, untuk berjaga-jaga. Perasaan aman yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hati permaisuri. Pada saat ini, dia bahkan lupa untuk mengawasi gerakan pembunuh berikutnya dari pembunuh yang menakutkan di depannya. Dia hanya ingin terus menatap pria yang melindungi dirinya dari angin dan hujan. Pada saat berikutnya, Su yang sudah berada di depan permaisuri, menatap dingin ke arah Tuo Bahong. Saya pikir, saya telah menemukan jawabannya. Su yang menatap mata Tuo Bahong, melihat api hijau hutan terang atau gelap di pupil matanya, dan akhirnya menemukan satu-satunya cara untuk memecahkan lingkaran sihir. Halo tahu yang tak tertandingi mekar seketika. Su yang membuat tubuhnya bersinar dengan warna-warna yang sangat indah, dan pada saat yang sama cahaya keemasan Daosin terbang dalam sekejap, menusuk bagian tengah alis Tuo Bahong dengan kuat. Selama seluruh proses, nafas Su yang terlalu kuat, yang mempengaruhi penilaian Tuo Bahong. Ketika dia secara naluriah ingin melawan, sudah terlambat. Sensasi api yang menyengat di antara matanya menyebabkan Tuo Bahong menjerit kesakitan, dan dia dengan cepat mundur dan terengah-engah. Tuo Bahong jatuh ke dalam keadaan kegilaan yang berumur pendek. Bersalju. Su yang mengucapkan suara jiwa, dan kaisar wanita segera melepaskan kekuatan mentalnya dan mulai menangkap jalan keluar lain yang tersembunyi di ruang ini. Mungkin karena tekanan lingkungan di sekitarnya, potensi kaisar wanita telah benar-benar meledak, dan kekuatan mental yang kuat telah menembus hampir setiap gumpalan ruang di sekitarnya, seolah-olah tak terhitung pasang mata lahir padanya, dan dia ingin menjadikan ruang ini benar-benar terlihat. Ketemu, tepat di atas kepala kita, hancurkan. Su Yang dan permaisuri memiliki pembagian kerja yang jelas, satu di dalam dan satu di luar. Pedang cahaya dingin berkumpul di atasnya, dan dengan ledakan keras, pecahan dinding batu berbintik-bintik di atas kepala mereka retak lagi, dan pola Qian cerah tertidur selama lebih dari 6.000 tahun. Kemudian, pola itu akhirnya muncul kembali. Ternyata ini adalah pintu masuk sebenarnya ke medan perang pembantaian naga. Melihat satu-satunya lubang di inti arai, Su Yang segera mengerti bahwa ada manifestasi sebenarnya dari debu Daosin. Buka! Su Yang meraung, kocokan Daosin berdebu di udara seolah-olah dia telah diberi kehidupan, dan dimasukkan ke dalam posisi inti formasi di atas kepalanya. Gemuruh. Dalam sekejap, kekuatan memikat yang tidak pernah pada meletus dalam sekejap. Aura cahaya Qian yang menakutkan mengalir dari kepala, dan setiap gelombang cahaya bergetar, seolah-olah mengalami gelombang air di ujung laut dalam. Kaisar wanita sangat menyadari bahwa jika tidak ada suaka Su Yang, dia tidak akan dapat menemukan di sini dalam hidupnya sendirian, apalagi mencari rakus. Seberapa menakutkan paksaan ini? Untungnya, Dao Zongqiun yang kuat dirilis, yang sebagian besar diimbangi oleh Su Yang.
Tetapi Tuo Bahong, yang matanya telah kehilangan fungsinya untuk sementara, tidak lagi seperti nebula ini, seluruh orang dihancurkan di tanah oleh paksaan yang besar ini, dan sulit untuk bergerak sedikit pun. Dan lingkaran sihir yang telah dia susun dengan hati-hati sebelumnya, juga benar-benar kehilangan pengaruhnya pada saat ini. Bangun! Su yang menjaga kaisar wanita dengan kekuatannya, dan terbang keluar dari ruang tertutup di bawah kumpulan cahaya tak berujung, dan mengebor keluar dari ruang bawah tanah di sepanjang inti mata. Pada saat berikutnya, Su Yang dan Permaisuri melihat pemandangan yang luar biasa. Anda dapat melihat samudra dalam yang biru tak berujung di atas Anda di ruang yang sangat baru di depan Anda, tetapi tingginya harus 1000 meter dari tanah. Dan kuil sederhana dan berlumuran darah di depannya ini adalah pola yang seharusnya dimiliki oleh medan perang yang membunuh naga. Di kedua sisi, ada tulang manusia di mana-mana, dan pemandangan di mana para senior yang tak terhitung jumlahnya dari Qingtian Dao Sekte dan Ghost Shura telah jatuh. Setelah bertahun-tahun, mereka melangkah ke sana lagi, dan itu masih terlihat sangat tragis. Nah, hati-hati! Ada nafas naga di sekitar kuil kuno ini. Oh! Dalam pikirannya, suara penjaga jiwa naga tiba-tiba keluar, yang juga membuat Su yang lebih serius. Jadi, pertarungan membunuh naga 6000 tahun lalu masih gagal membunuh naga asli? Apa kau lupa apa yang dikatakan roh laut? Mu Qingtian dan Raja Asura seharusnya menyatu dengan tubuh naga asli. Ini seharusnya menjadi variabel terbesar itu sendiri. Dalam hal kekuatan sumber naga asli yang lengkap, benar-benar diwarisi oleh mereka dua orang, apa yang akan kamu hadapi adalah lawan terkuat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang muncul di benua era ini. Su yang tidak bisa membantu tetapi bertanya, seberapa jauh jangkauan basis kultivasi? Jika Anda benar-benar hidup, Anda mungkin telah menyentuh alam kesengsaraan salib. HMPH, aku ingin melihat seberapa besar tekanan yang bisa dibawa oleh orang pertama yang telah melintasi alam kesengsaraan sejak aku meninggalkan bea cukai. Dengan lambaian telapak tangannya, Dao Xin Wis sekali lagi melepaskan cahaya keemasan yang cerah. Su yang perlahan terangkat ke udara, menghadap kuil bernoda darah dari pandangan mata burung, dan mengeluarkan paksaan spiritual yang sangat tirani. Baik Qingtian Dao Sekte atau Ghost Shadow Shura, jika kalian berdua benar-benar masih hidup, hari ini, biarkan aku belajar tentang kekuatan kalian. Su yang melambaikan tangannya yang besar. Cahaya keemasan Dao Xin membengkak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekuatan yang meledak dalam sekejap sudah cukup untuk mengejutkan seluruh istana bawah tanah. Gemuruh. Kekuatan menakutkan meletus, dan Su yang segera jatuh di depan Permaisuri, menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya dari kekuatan ledakan yang hampir menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Sampai batas tertentu, kekuatan yang meletus dari pukulan ini sudah sebanding dengan yang dimiliki oleh puncak kekuatan Hedao. Ya Tuhan, akhirnya aku mengerti kenapa kamu begitu tenang tidak peduli bahaya macam apa yang kamu hadapi. Ternyata kekuatanmu tidak lagi sebanding dengan yang ada di alam bayi ilahi. Bisakah kamu beritahu aku bahwa batas atasmu telah tercapai? Sampai sejauh mana? Ledakan. Ketika kocokan itu bertatahkan berat ke tengah lingkaran penjaga kuil dan menghancurkan lingkaran cahaya yang berasal dari kuil, seluruh medan perang kuno pembantai naga langsung menjadi sangat sunyi, begitu sunyi sehingga hanya kaisar wanita yang bertanya dengan ragu-ragu. Melihat sosok di depannya, Permaisuri tidak tahu mengapa, tetapi untuk pertama kalinya merasa dia sangat aneh. Setelah sekian lama, Su yang akhirnya pecah di depan Permaisuri, kekuatan sejatinya untuk pertama kalinya, kekuatan tak tertandingi yang dapat mengguncang langit dan bumi, tersembunyi di tubuhnya seperti kipas. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jalur kultivasi yang diambil Su yang sama sekali berbeda dari orang lain. Apa yang Anda cari adalah menembus perbatasan, sementara saya mengejar jalan masuk terakhir. Kultivasi saya dan kultivasi orang lain sepenuhnya dua jenis. Arah berbeda. Kaisar wanita tidak bertanya lagi, dia mengerti bahwa sangat jarang Su yang mengatakan ini pada dirinya sendiri, mungkin rahasianya bahkan tidak jelas bagi para dewi magang.